tanpa mengurangi rasa hormat, Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia 2 gelombang. Pertama tahun 1800, kedua tahun 1843. Durung dakwah di Indonesia tahun 1400, tahun 1032 Islam sudah berkibar di Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara, channel yang selalu setia dan standby di ujung selatan Pulau Jawa. Makin banyak saja kiai ulama dan tokoh-tokoh dari Nusantara yang kini muncul ke permukaan. Rata-rata sama menggarisbawahi sejarah bahwa dahulu sebelum para habib dari Yaman datang ke Nusantara, sebenarnya Nusantara sudah tersebar agama Islam. Bahkan ulama-ulama pada masa lalu yang terkenal dari Maroko dan di Nusantara sebutan atau gelarnya Maghrib atau Al-Maghribi itu malah datang lebih awal lagi, yakni sebelum para wali songo. Dan para ulama-ulama itu datang ke Nusantara memang misi atau tujuannya itu untuk dakwah saja, bukan untuk yang lainnya. Mereka mendedikasikan hidup, jiwa, raga, dan ilmu untuk kebaikan umat manusia di Nusantara kala itu. Bahkan hingga mereka rela meninggalkan kampung halaman dan menikah dengan orang-orang pribumi Nusantara demi menjalankan tugas yang mulia itu. Namun mereka juga tidak mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah atau keturunan Nabi. Diketahuinya kalau mereka ini dzurriyyah Kanjeng Nabi itu adalah di masa-masa sesudahnya. Setelah ulama-ulama itu wafat, baru orang-orang paham kalau mereka ini adalah dzurriyyah atau keturunan Kanjeng Nabi. Memang pada masa beliau berdakwah juga ada yang tahu kalau beliau ini dzurriyyah Kanjeng Nabi, namun tak sebanyak setelah beliau ini meninggal atau wafat. Artinya apa? Ya artinya mereka tidak pernah menyombongkan nasab, tidak pernah membanggakan nasab, bahkan kesannya malah menutup-nutupi atau menyembunyikan nasab. Namun kalau kita melihat habib-habib di zaman sekarang sangat berbeda jauh. Beberapa gelintir oknum dari mereka mengaku cucu Nabi, beberapa gelintir dari mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, bahkan beberapa gelintir dari mereka minta dihormati sebab mengaku membawa darah Nabi. Ini kan aneh. Bahkan beberapa gelintir dari mereka juga mengaku-ngaku merasa berjasa di bumi pertiwi ini. Padahal dalam sejarah kan sudah jelas tercatat bahwa para ulama-ulama zaman dahulu yang datang lebih awal dari mereka itu sudah banyak sekali. Mereka juga tidak membawa-bawa marga atau klan suku mereka. Bahkan sebutan gelar yang disematkan pada ulama-ulama itu juga berdasar dari negara mereka berasal. Misal Syekh Asmorokondi atau Syekh Samarkand yang aslinya itu berasal dari negara Samarkand, Uzbekistan. Kemudian ada juga Syekh Maulana Maghribi misalnya, itu aslinya berasal dari Maghrib atau Maroko, dan seterusnya. Jadi ya itulah sejarah yang harus terus digaungkan dan disuarakan agar tidak musnah ditelan zaman. Dan yang lebih penting lagi, agar tidak melenceng karena disebabkan kesengajaan pemelencengan sejarah agar bangsa pribumi tidak bangga dengan leluhur bangsanya sendiri. Jangan sampai. Salam waras. Tanpa mengurangi rasa hormat, Habib dari Yaman itu datang ke Indonesia 2 gelombang. Pertama tahun 1800, kedua tahun 1843. Ono Habib sapa ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari wong situ kaspo, kas tujuannya wong cek percaya duit cek metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Tapi siapa yang bisa hormat dan baik dengan saya berarti hormat dan baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pacik melipet deh. Awakku durung dakwah di Indonesia tahun 1400, tahun 1032 Islam sudah berkibar di Republik